Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Gila, itu dulu di Eropa tuh makanannya tawar, Franky. Mereka supaya makanannya enak pakai rempah-rempah, harganya mahal sekali, lebih mahal dari emas. Itu sebabnya mereka bikin armada tuh nyari ke tempat itu supaya mereka bisa dapat dari sumbernya gitu. Nah itu kita dijajah kan gara-gara gituan. Iya. Tapi sekarang udah nggak gitu lah, rempah-rempah sih di mana-mana juga ada kan rempah-rempah kan. Sudah bisa diekspor gitu. Iya. Kalau dulu mencari di mana tuh sumbernya supaya bisa beli murah, dijual mahal di Eropa gitu loh. Itu kerakusan orang-orang zaman dulu, Dok. Bukan rakus, Franky. Dok, hari ini spesial, Dok. Anak saya yang dari Ambon datang. Ini Ambon, Nyong Ambon, hitam-hitam manise. Nah, ini namanya Selo, Pak. Selo Mete Kohi. Ya, Pak. Agak susah namanya, Dok. Nggak, gampang. Mete itu kacang. Iya. Kopi itu kopi bahasa Jepang. Jadi kopi sama kacang Iya. mete. Gampang kan? Itu marga ya. Iya, Pak. Oke, Dok, Pak. jangan bawa-bawa kopi, Dok. Loh, enggak. Soalnya kalau buat saya ngingetin ini gampang. Soalnya ini marganya jarang lagi. Bukan. Kalau poli saya tahu poli. Bukan, Dok. Iya, Dokter tuh suka main fisik dia tuh. Iya, Pak. Ya. Kopi itu kan warnanya apa, Dok? Hitam. Nah, Hitam. jangan main fisik, Dok. Dia dari sananya sudah hitam ini. Hitam Jadi manis, Pak. hitam manis, yang tadi saya bilang. Jadi kenapa Selo ini pakai kaos warnanya hitam? Kamu tahu Selo kenapa? Biar kulit agak-agak cerah sedikit, Pak. Betul. Nah. Jadi dibandingin sama kulit lebih hitam, jadi lebih cerah ya. Harus ada perbandingan yang lebih hitam, Pak. Nah itu dia. Makanya saya kalau sama Dokter Jaya saya kelihatan lebih hitam. Siapa? Hari ini saya kelihatan putih banget itu. Rinso baru, rinso lama. Oke, Selo. Ini kita ngobrol-ngobrol ya. Ini kebetulan ada seorang yang punya ekspertasi banyak. Ya, di kedokteran bisa, di hukum juga bisa. Dokter Jaya pernah dihukum? Belum. Oh, kok belum? Pertanyaan menantang sekali. Jangan. Oke ya. Celo, saya mau tahu sedikit, Celo. Kamu di sana itu makan beras kan? Makan beras, Pak, tiap hari. Itu udah salah, Dok. Salah. Makan nasi. Kalau beras itu belum dimasak, Selo. Kalau di sini tuh mesti Sebelum jadi nasi kan beras dulu, Pak. Tapi nggak dimakan beras. Kalau yang makan beras itu ayam. Ayam, Pak. Siap. Lumayan, Dok. Hari ini kita bisa ada yang kita bikin ketawa-ketawa. Oke, tapi Selo itu dia fotogenik, Dok. Tahu fotogenik artinya apa? Tahu, Pak. Iya, nanti kamu mesti cari di episode berapa saya ngomong itu. Siap. Ya. Oke. Dok, Dokter Jaya dah yang nanya-nanya awal, Dok. Tadi saya pengen ketawa soal itu. Enggak, kamu umur berapa sekarang sih lo? 32, Dok. Oke, udah cukup lama ya. Waktu kamu kecil, makanan utama apa di sana? Umur berapa dulu, Dok? Enggak, waktu kecil, waktu masih balita. Balita. Orang-orang di sana di Ambon makan apa? Makan Susu. nasi. Makan nasi, minum susu. Susu ASI toh? Oh, udah nasi pada waktu itu ya. Oh, Iya, Pak. Enggak makan papeda. Makan sih, Pak. Cuman itu lebih ke apa namanya? Ke Makan ke kalau ada momen ingin saja, tertentu, Pak. gitu, hari Iya. tertentu. Nah, jadi setiap hari udah makan nasi ya. Iya, Pak. Tuh kalau menurut kamu kebandingan nasi sama papeda itu enakan mana? Sama-sama enak sih, Pak. Oh, sama-sama enak. Iya. Nah, Tapi terus apa bedanya kalau makan papeda sama makan nasi? Apa bedanya di badan kamu? lebih mengenyangkan kalau makan papeda sih, Pak. Maksudnya mengenyangkan, Kalau makan nasi harus berapa kali? kalau makan nasi contohnya 2 porsi, papeda papeda itu kita hitungnya Piringnya. orang Ambon bilang 1 bale 2 bale, Pak.
Satu balai berapa banyak? Satu balai itu ada waktu papeda disajikan di SMP itu ada apa namanya alat untuk pindahkan papeda itu dari SMP ke Iya. piring Pak. Jadi waktu proses pemindahan itu yang kita hitung itu balai Pak. Jadi pas waktu angkat gitu, Diangkat tuh satu-satu Iya, Pak. putaran itu. Satu putra satu balai sebutnya. pas yang taruh di piring kita itu yang namanya satu balai Pak. Nah, itu kira-kira satu munjung satu piring penuh gitu ya? Tergantung sih Pak. Tergantung dari Teknik. keterampilan dan tekniknya Pak. Karena untuk pindahkan papeda dari tempatnya ke piring kita itu memang butuh teknik memang sih Pak. Jadi kalau kita kurang pintar dapatnya sedikit gitu Iya ya. Pak. Oh, gitu. Nah, ini mungkin untuk itu pendengar kita nih ada yang nggak ngerti ya. Itu gini, di Indonesia itu makanan utama itu ada macam-macam. Kalau di Jawa itu nasi. Nah, kalau di Ambon sama di Papua itu papeda ya. Sebenarnya makanan aslinya seperti itu. Iya. Terus kemudian misalnya kalau di Jawa tiwul, terus kemudian di Madura itu nasi jagung. Itu adalah seperti itu. Nah, papeda itu dibuat dari sagu. Ada pohon sagu tuh kira-kira gedenya segede mana? Gede Gisel? Pak. Satu lingkaran gini, satu atau Lebih, dua Pak. orang? Bisa 3-4 orang bisa. Bisa 3-4 orang Hah? gitu. 3-4 orang. Batangnya gede, Frankie. Jadi kita peluk dia nggak bisa, nggak nyampe. Iya, Pak. Nah, itu kalau orang ngambil sagu itu kan dibelah kan, di Iya, tengahnya Pak. ada bubuknya ya, itu ada Iya, Pak. bagian tengahnya itu jadi seperti kayak bubuk tepung sagu. Ngomong-ngomong, kamu tinggalnya di kotanya atau di mananya? Di pinggiran kota Pak. Pinggiran kota. Iya. Masih banyak yang punya pohon sagu. Ada Pak. Kalau Oke. di tempat tinggal saya itu ada. Nah, kalau pohon sagu tuh kalau 3 lingkaran yang normal lah ya, 2 orang atau 3 orang itu dibelah itu bagian tengahnya yang isinya sagu itu berapa gede sih diameternya kira-kira? Maksudnya gede gimana Pak? Enggak, ini kan pohon sagu nih. Iya Pak. Kan kalau kita mau panen sagu itu satu pohon tuh diambil semua kan? Nggak semua Atau suka. enggak semua. Iya Pak. Nggak Cuma semua juga. dibolongin aja gitu, Pertama kan ditebang dulu Pak. ditebang. Nah, terus dibelah bagi 2. Terus yang sebelah itu isi tengahnya itu yang diambil. Diambil Pak. tengahnya diambil, tapi Iya, Pak. isi tengahnya itu kan berupa lingkaran kan gitu. Iya Pak. Tabung itu kira-kira gedenya diameternya berapa? Kalau itu diameternya sebesar itu Pak. Ininya tebalnya kulitnya berapa? Kan ada kulitnya. Kan kulitnya nggak dipakai Pak. Iya, enggak, kulitnya tebalnya seberapa tebal? Gini kayaknya Pak. Kamu bener nggak atau lagi bohongin kita nih? Oh tidak Pak. Enggak, tapi maksudnya saya gini loh, Frankie. Dari satu pohon sagu itu kan ditebang sama dia. Itu dibelah kan. Artinya isi yang dalamnya bisa diambil. isi yang bisa diambilnya tuh cukup banyak. Banyak Artinya, kan? Banyak. Banyak Itu sekali. itunya tumang itu Pak. Tumang. Itunya tumang namanya. Tumang. Tumang. Bukan tumang ya? Bukan Pak. Tumang itu kan seperti kayak sumsumnya lah bagian tengahnya ya. Itu kan diambil. Iya Pak. Nah, itu dikeringkan ya. Kambium ya? Nanti diolah dulu baru apa Diolahnya namanya? diapain, Pak? Itu nanti dipukul-pukul Pak. Oh, dipukul-pukul. Terus nanti disaring lagi Pak. Dipukul, kasih air, Iya, Pak. disaring lagi. Nah, akhirnya kalau satu pohon gitu bisa jadi berapa kilo itu? Tergantung sih pada besarnya pohon Pak. Iya, sekarang rata-rata lah kalau yang Rata-rata normal bisa 6 sampai 10 sih Pak. 6 sampai 10 kilo. Nah, 10 tumang Pak, tumang. Nggak bisa hitung kilo Pak kalau. itu tumang ya. Iya Pak. Satu tumang itu 10 kilo. Nah, itu kan dijual di pasar, Iya Pak. ya kan? Dijualnya berupa tepung kan, seperti bubuk itu. Kalau Atau yang jual di pasar itu ada mereka bikin itu seperti bola gitu Pak. oh, dibikin bola-bola. Ya, kalau biasanya untuk sagu yang buat makan itu mereka jual per tumang Pak. Oh, Itu tumang memang Pak namanya. Jadi satu karung dong itu. 10 kilo kan Bisa banyak. Pak. Biasa Bisa. satu karung itu. Satu karung 10 kilo Satu kira-kira. karung bisa Pak. 10 sampai 15 kilo bisa itu. Oke, itu berapa duit harganya? Dokter Jam mau jualan? Enggak, itu karena kita kalau itu supaya masyarakat Mau kebayang. bandingin. Mau Ngebandingin. bandingin. Kira-kira berapa rupiah itu satu tumang? Bisa 50 sampai 70 sih Pak. Ribu. Iya Pak. Lumayan ya. Ya lumayan. Terus untuk sampai sekali yang buat dipanen itu kira-kira ditanamnya tumang? berapa tahun tuh? Pohonnya. Kurang tahu juga sih Pak. Nggak tahu. Udah tahu, tapi Iya. pokoknya ada aja di hutan ya. Ada Ya. Pak.
Dari tadi Dokter Jaya ngobrol begitu otak saya ngelantur, Dok. Loh, saya mikir mukanya dia kayak Denzel Washington, Dok. Wah, bintang film dari Amerika nih. Enggak, tapi sekarang gini, si Tumang itu dibeli gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kamu di rumah kamu anggota keluarga ada berapa orang? Kalau jumlah di rumah itu ada 11? 4, 6 Pak. 6 saja. 6. Ya. Oke, 6. Nah, kalau buat masak sekali nih, masak papeda itu berapa banyak? Itu berapa bola yang kamu ini bola segini kan? 2 saja Pak untuk 2 bola ini cukup Iya. buat 6 orang. berenam. Iya Pak, cukup itu Pak. Oke, ini kan dia sekarang bola nih, diapain sama di dapur tuh diapain saya mau Kan tahu. bola waktu sagunya masih mentah itu Pak. Ah, Itu kan dihancurin dulu Pak. Dihancurin. Nah, terus pakai apa dihancurin? dipakai tangan saja Pak. Oh, itu rada lembek gitu Iya. ya. Terus Terus dihancurin. ditaruh air Pak. Ah. Taruh air Air terus dingin ini. Iya, dingin Pak. Ah. Didiamkan dulu Pak. Lalu ditapis lalu terus didiamkan Pak. Ah. Nah, terus pas dia diamkan sekitar 5 sampai 10 menit, Ah. nah, baru dituang air panas Pak. Air Air panas panas. mendidih memang harusnya. Tuang air panas mendidih Pak, sudah sampai takarannya langsung itu Pak. Diaduk sampai Aduk. bening ya. Iya. Kan tadinya Sampai kan keruh kan putih. Iya, sampai kental. Begitu sampai kental dan bening kan. Iya, Pak. Ya kalau nggak bening nggak mateng Pak. Itu ngomong-ngomong sagu tuh kalau zaman dulu kalau mau bikin ngelem kertas pakai sagu kan ya? Itu dia sama. Ngelem kan? Iya, sama. Pak. Sama, Pak. cuma Jadi jual- kalau itu kamu makan, ususmu nanti nggak jadi dilem Enggak, gitu. Pak. Karena ada itu Pak, ikan kuah. Oh, jadi supaya nggak lengket itu pakai ikan kuah. Iya, ikan kuah Nah, kuning namanya Pak. Nah itu satu piring itu penuh tuh kan ya. Iya Pak. Kamu makannya sama ikan. Sama ikan Pak. Ikan kuah kuning. Iya. Sebutannya Ikannya- apa benar ikan kuah kuning? Iya. Iya Pak, ikan Hmm. kuah kuning. Mm-mm. Nah itu satu piring itu namanya apa? Satu apa? Satu porsi Pak. Satu porsi. Iya Pak. Ikannya berapa banyak? Ikannya Kan cuma makan ikan sama itu doang kan? satu saja Pak. Satu kalau untuk ikan 1 ekor contohnya ikannya begini itu bisa papedanya bisa 1 bali sampai 2 bali juga bisa Pak. Oh, Jadi 2 kali timba dari tempatnya itu Pak. Lauknya ikan sama apa lagi? ya udah. Sama ikan kuah saja Pak. Pakai Nah. PY. Enggak Pak. Enggak. Biasanya kita ikan kuah Nggak ada kuning. sayur. Nggak ada yang Nggak, lain. Pak. Cuma itu saja. Biasanya itu kita makan tuh papeda pakai kuah ikan kuning saja Pak. Itu saja. Dan di dalam kuah ikan kuning kan sudah ada kemanggi, ada juga ada tomat. Oh, temanggi, Iya, Pak. tomat. Iya Pak. Ya ada rasa juga ya. Enak Nah sekali. kuningnya itu pakai kunyit. Iya Pak. Ya. Saya tempo hari waktu saya sebelum dari ke tempat kamu kan saya mampir ke tempatnya si Joe Oh iya Manado. Manado. Mereka ajak saya makan itu, saya pikir-pikir, aduh saya kalau makan ini nanti saya nggak bisa makan lagi. Usus saya nempel Dok. Karena sama juga kita makan lem kan. Iya Pak. Ya, tapi kamu bilang makan itu lebih kenyang ya. Iya Pak. Kalau makan sekali makan itu 1 hari kamu nggak makan lagi. Iya Pak biasanya. Nah, sekarang kamu tahu nggak kapan tuh orang-orang Ambon itu tidak makan papeda sebagai makanan utama digantikan nasi? Kapan? Kira-kira? Kurang Atau nggak tahu sih, Pak. Nggak tahu. Sejak Iya. sebelum dia, mungkin Jadi generasi sebelum saya lahir generasi juga, sebelum Pak. kamu lah ya, Iya, dia Pak. tahu ya. Oke, kalau sekarang saya mau nanya nih, kalau orang Ambon di sana makan papeda itu pada peristiwa apa? Kapan dia makan papeda? Ada waktu tertentu atau waktu kamu ulang tahun atau apa gitu? Lebih ke waktu-waktu tertentu sih Pak. Contohnya Oh. ada acara apa namanya orang wisuda Wisuda Ya. itu khusus kan? Ya. Ulang tahun, bisa Pak. Ya. Ulang tahun juga bisa. Terus ada kawin pasti ada papeda kawin. Kalau ada orang kawin. beberapa juga Pak. Nah semua acara orang nikah itu disajikan papeda. Tapi kalau dikasih papeda berarti nggak ada makanan lain ya? Ada juga Pak. Ada juga. Kan ada prasmanan juga tuh Pak. Kamu lulusan Universitas Patimura kata kamu ya? Iya Pak. Fakultas apa ya? Saya FKIP saya Pak. KIP itu apa? Ilmu olahraga. Keguruan Pak. Oh, Dan ilmu pendidikan. keguruan. Pantas dia pinter ngomong Dok. Keguruan ya. Apa sih singkatannya keguruan itu? KIP itu? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Pak. Oh. Saya pikir ilmu pendidikan lagi, salah ya? jadi guru yang punya ilmu pengetahuan. Oke. Bagus. Oh gitu. Tapi
hebat sekali, makanya badannya gede-gede itu gara-gara makannya banyak ya. Makan papeda kan itu udah dia, Dok. banyak. Ini Ditambah belum ada yang lain. gede, Dok, dibandingin waktu saya ke sana itu ada namanya Carlos ya. Iya Pak, Carlos. Carlos lebih gede lagi. Jadi waktu foto bareng sama saya, di dalam foto itu saya pegang perutnya. supaya saya ingat ini Carlos, ini di dalamnya ada apa itu. Enggak, tapi kalau menurut kamu kan suka juga ketemu sama orang dari suku lain. Emang gede-gede orang-orang Ambon? Rata-rata seperti artinya kan kamu ada ketemu saya sama Dokter Jaya. Rata-rata orang-orang di sana itu sebesar kamu kah atau sebesar saya kah atau sebesar lebih gede Dokter lagi Jaya? Sama kamu? saja Pak. Hah? Memang ada yang lebih besar, tapi pada dasarnya sama saja kita Sama semua. dengan kamu atau sama dengan saya atau sama dengan Dokter Sama Jaya? saya semua saja Pak. Ah. Oh, enggak. Jadi Banyak- ada yang besar ada yang kecil. Iya Pak. Oh begitu. Yang Dok. bedakan cuma warna kulit saja Pak. Loh, Hmm. enggak, tadinya saya pikir orang-orang sana itu gede kamu atau lebih gede dari kamu. Ada Mas. juga Pak. Banyak ada yang besar. Lebih gede dari saya juga banyak Pak. Banyak. Hmm. Nah, menurut kamu kira-kira karena apa tuh? Geraknya lebih banyak nggak sih aktivitasnya orang sana? Nah, sekarang kamu deh ceritain aktivitas Kalau- kamu gimana sih? Kalau saya sih kan bekerja kantoran Pak. Oh iya. Jadi hanya aktivitas di kantor. Jadi kurang banyak Enggak, gerak lah ya. sebelum ke kantor apa lebih banyak aktivitas, misalnya aktivitas ngedayung atau apa Bisa. gitu. Ya, Kalau saya kita itu kalau di tempat tinggal saya Pak, Ah. itu mau berkebun bisa, mancing juga bisa, Nah, itu kerja buruh juga bisa. ngedayung bisa dong. Bisa, kan Pak. itu kan daerah pulau kan. Ada Pak. Enggak, soalnya itu pengaruh, Franky, karena setiap kali aktivitas itu membuat orang tuh itu tulang itu bertambah panjang, bertambah tinggi, Iya. ditambah lagi makanannya sagu begitu Apalagi kan. renang Pak, itu tingginya cepat itu, Pak. Tapi agak aneh nih si Selo waktu saya datang berapa bulan lalu hitam. Hmm? Sekarang jauh lebih putih deh. Ya Pak, perawatan Ya Pak. dicuci lah, Oh. Franky. Ya, Pakai dicuci Baiklin. kan. Kalau Cuma- nggak dicuci ya gak bersih lah. Cuma Pak. saya heran ya, itu kan sagu kamu bilang Iya, Selo. Pak. Sagu itu kan putih. Kenapa Iya. orang seperti kamu tetap kulitnya agak Salah, gelap ya? Franky. Kamu nggak perhatiin. Waktu bikin papeda, tadinya putih, diulek-ulek sampai jadi bening. Bening, jadi kayak sagu itu loh, bening. Hmm. Kalau nggak bening itu berarti belum matang, betul Iya kan? Pak. Ya itu. Tapi kok kamu nggak bening ya? Itulah ciri khas orang, khususnya orang timur Pak. Biar nggak putih tapi senyumnya mematikan. Wah. Ya, mau mati nggak ada. Mati loh. Kalau Ini istilah baru nih dok. Bukan lagi manis tapi mematikan Iya, lagi Pak. Selo ya. Boleh Selo. Ya, nanti tapi jangan dibunuh pakai senyummu ya. Enggak, tapi itu menarik karena gini, kalau saya tuh banyak perhatiin karena gini, ada satu yang saya mau nanya ya. Itu karena makannya seperti itu, banyak nggak orang Ambon yang sakit gigi, yang giginya bolong? Itu saya mau tanya. Sebelum saya masuk ke banyak orang timur yang, atau khususnya orang Ambon yang Iya. sakit gigi Pak. Ya. Ada satu makanan di daerah Ambon, terkhususnya asalnya dari Saparua Pak. Sapporo. Itu namanya Saparua. Iya, Bukan Sapporo dok, Saparua. Saparua. kita lempar ke Jepang aja. Kalau dia sama Jesse dari Kupang anak saya, kalau bicara tuh sering dipotong-potong. Sampai. Nah, artinya sudah sampai, tiba. Kalau saya dengannya Sapporo, Nah. jadi Saparua, dekat-dekat lah. Iya, itu ada namanya makan salah satu jenis makan olahan dari sagu juga Pak. Namanya bagia, itu kerasnya minta ampun Pak. Bagia. Iya, Oh, bagia kan makanan orang Manado juga, bagia. dari Saparua juga Pak. Itu dari apa sih? Dari sagu itu Pak, olahan dari sagu. Sagu dibikin kayak apa sih, seperti apa? Itu dibuat bola-bola begini Pak. Oh, terus Terus kayaknya saya juga nggak tahu persis digoreng apa diapain? proses pembuatannya Pak. Kayaknya itu diasar atau dibakar gitu sih. Sejenis begitu Pak. Oh, keras. Keras sekali memang Pak. Nah, kalau digigit, Itu memang butuh tenaga juga Pak. oh berarti ininya rahangnya berkuat-kuat Iya, dong ya kali. Kalau untuk soal gigi pada umumnya tuh sama saja Pak. Enggak, Jarang enggak. orang sakit gigi tapi Iya, ya. Pak. Tapi orang sana tuh
makan bagea itu bikin dia jadi nggak sakit gigi atau apa nggak ada? Latih ketahanan Pak, latih ketahanan gigi. Oke, nah sekarang pertanyaannya gini, orang Saparua bawa bagea ke kamu makan bisa nggak? Makan bisa Pak. Kuat. Kuat. Oh. Oh, kuat juga. Kalau saya makan kira-kira kuat nggak? Nggak, rontok gigi kamu. Keras itu Percaya. Pak. Keras sekali. Gitu Iya, ya. Pak. Itu makannya nggak direndam sama kopi atau apa nggak? Gigit gitu. Saya juga belum pernah coba Pak, tapi yang saya biasanya makan itu gigit seperti biasa ya Pak. Ini seperti biasa. Iya Pak. Nggak seperti kayak makan biskuit Oreo Enggak, kan dicelup sama susu. Enggak. Selo, sebenarnya di tanah Jawa juga banyak. Saya juga sering makan yang seperti papeda. Itu namanya ongol-ongol. Kalau ngacanya. Ongol-ongol, tapi kalau lebih kecil lagi, Enggak, dikasih gula Jawa sama santan itu jadinya cendol. Oh, siapa? Itu Karena dari lebih sagu lembek juga. lagi kalau papeda kagak. Ongol-ongol tahu ya? Nanti kita ajak ke toko kue dok, kasih makan ongol-ongol. Dia bilang, oh ini papeda. Kalau cendol tahu Pak. Cendol tahu ya. Tapi ongol-ongol nanti kamu coba kita cari ongol-ongol. Itu kamu bisa makan itu. Kalau nggak ongol-ongol kita makan cendil. Nah itu juga sama dari sagu dok. Iya, tapi nggak sekeras kalau yang papeda tuh rada kental ya kental. Iya. Itu apa namanya? Alot banget kelihatannya ya. Iya Pak. Tapi saya ngeliatin waktu saya ke Manado ya, di Ambon saya nggak dikasih makan sana. Saya lihat ya, mereka makan tuh lahap sekali. Iya Pak. Enak ya kayaknya ya. Enak Pak. enak, Kalau Pak. dengan ikan kuah kuning itu Ikan kuah tahu, kuning iya. taunya enak saya Pak. Tapi kamunya sendiri kalau misalnya di pesta gitu ada papeda, ada makanan yang lain tuh yang itu. Kamu makan yang mana? Double Pak. Waduh, itu dia rahasianya kamu badan kamu gede. Biasanya Gak mau itu rugi. istilah orang itu buka tempat makan. Jadi pas makan pertama itu papeda bisa 1 bale atau 2 bale, nanti tutup dengan nasi dikit aja Pak. Pas itu. Oh. Jadi itu jadi itu gede makanya Frankie. Orang papeda itu karbonya tuh tinggi, tapi karbonya karbo kompleks. dia tangki bensinnya sama SUV saya sama Nah, di tapi itu 84 karbonya karbo liter. kompleks Frankie. Nggak naik gula dibandingin nasi. Iya. Serius? Nah, Jadi iya. jadi papeda itu lebih rendah kadar gulanya. Bukan, kompleks lebih susah jadi glukosanya Oh. dibandingin kamu Artinya- minum minuman yang ada gulanya. Jadi gitu. artinya buat kesehatan lebih aman. Iya, lebih lama naiknya itu. Tapi Boleh dah. kalau dia makan papeda sama makan nasi dan satu dia makan yang lain, itu mah 2 porsi namanya. Berarti ongkos. Iya Pak. Enggak, tadi dokter bilang jangan salah. Tadi dokter bilang di pesta. Ongkos yang punya pesta lah. Iya. Kita enggak, kita cuma menikmati Ikan makan taunya aja. makan aja Pak. Wah, itu udah saya tahu Justru rahasianya. justru buat Selo ringan di ongkos karena nggak Iya, keluar Pak. makanan ya. Mumpung gratis Pak. Ngomong gratis. tapi saya nih menduga ya Frankie ya, Hmm. kalau makanannya kayak begituan, orang-orang Ambon itu biasanya kemungkinan gigi bolongnya kecil, Frankie. Karena udah dilatih dan makanannya juga Bukan, bagus ini ya. yang beginian nih papeda itu tidak nempel di gigi. Iya Pak, langsung telan itu Pak. Langsung telan, nggak ada sisa. Yang bikin kita bolong itu karena makanan kita mengandung karbohidrat tuh, karbohidrat kayak nasi dan roti itu pada Nempel. nempel-nempel, bikin karang gigi. Atau kita makan steak nempel-nempel tuh dagingnya dok. Iya. Steak, sate. Iya Pak. Apalagi dia makan ikan tuh tidak bikin ini. Makanya waktu saya pergi identifikasi tulang-tulang orang-orang Jepang, beda lah orang Jepang sama orang sanderanya orang Amerika. Orang Jepang tidak ada bolong, giginya tidak ada karang, tidak bolong dan tidak ada karang. Yang di sini karang semua, bolong-bolong semua. Kenapa di sini makannya roti, di sini makannya ikan? Iya Pak. Itu pengaruh, Frankie. Tapi Dia bisa- makan ikan, dia nggak ada itunya loh, karbonya yang nempel-nempel gigi nggak ada. Sorry, Kan kalau Sel. makan papeda kan langsung masuk ke telan semua kan. Iya Pak. Ikan juga sama. Otak saya mau nanya, sate kambing sana populer nggak? Orang banyak makan sate kambing nggak? Jarang sih Pak. Jarang. Jarang. Itu benar dokter. Jadi artinya giginya itu lebih terawat, bersih karena nggak perlu dirawat juga udah makannya langsung plus gitu ya. Apalagi kalau
orang tua yang sudah lanjut usia itu kan biasanya mereka makan itu Pak, sirip pinang. Oh, sirip pinang. Ya, Nah, sekarang saya mau nanya nih. Orang sana makan sirip pinang, yang muda ada yang makan nggak? nggak ada sih Pak. Nggak ada. Orang tua-tua saja Pak. Orang tua. Terus kalau dia makan gitu suka ngeludah sembarangan nggak? Kalau untuk orang pun nggak. Nggak. Ya, Jadi ngeludahnya di mana? buang di ini Pak. Maksudnya bukan Dia sembarangan. punya tembolong. Iya Pak. Tembolong buang di situ, di bawah-bawah itu tembolongnya. Maksudnya gini Pak, untuk khususnya untuk orang pun kalau makan sirip pinang kan nggak mungkin makan di tempat ramai Pak. Oh, di rumah. Ya di rumah aja. Nggak, soalnya kenapa saya tanya begitu, Frankie? Saya tahu Pak. Apa? Saya tahu Pak. Kenapa? Itu karena memang apa namanya berkaitan dengan satu kebiasaan yang memang dilakukan di salah satu tempat juga memang Pak. Oh, jangan. Kenapa Pak Dok? Biarin ngaku dosa dulu dong. Enggak, dia bilang di satu tempat dia nggak berani ngomong. Karena memang pada dasarnya itu kalau yang seperti yang kita tahu, kalau orang makan sirip pinang itu pasti meludahnya sembarangan Pak. Oke, meludah sembarangan. Betul, itu ke sana Dok, arahnya. Bukan, nanti saya ngomong. Dan udah gitu di situ satu, mereka pakai susuk nggak? Susur. Susur itu tembakau yang digitu-gitu Iya gigi Pak. itu. Untuk cuci gigi itu Pak. Itu kan? Iya Pak. Oke. Soalnya saya tahu gitu karena kenapa nenek saya begitu makan sirih. Iya Pak. Makan sirih, saya yang siapin. Oh, Pakai siap. susur tuh dari tembakau tuh Tembakau, yang iya. gitu gigi bersih-bersihin. Kayak gitu, bukan pakai sikat gigi. Pakai Bang. apa? Satu lagi itu yang kayak terasi itu apa? Ada yang kayak terasinya itu. Pinang. Kapur. Terus ada gambir, Kapur sirih. kapur sirih. Nah. Jadi caranya nih kalau saya ya, ini daun sirih, dikasih kapur, Iya Pak. dikasih gambir sedikit, terus dikasih pinang, dibungkus, ditumbuk, lalu dimakan. Iya. Seperti itu, Frankie. Nah, saya yang bagian numbukin, saya tahu itu. Nah, cuman orang yang buat sembarangan. Udah gitu saya pernah sekolah belajar di Taiwan. Di Taiwan sama persis kayak gitu, Pak. Dok, Di Taiwan panggil Selo begitu. aja Dok. Kesian nih masih muda Oh dipanggil iya, Bapak. nih, dia makanya seperti itu Selo Suman begini waktu pertama kali saya ke Taiwan tuh, saya tuh bingung, Frankie. Mobil bagus tapi mobilnya ada baret-baret merah-merah. Jadi Bekas. dia nyetir gitu, kalau dia mau buang begini buka pintu. Aduh. Di jalan tuh merah-merah. Nah, buat dokter forensik kan kita pikir darah, Iya. katanya pinang. Tapi coba ada satu Selo yang bedanya sama kamu. Sekarang kalau orang tua di sana mau beli sirih pinang, belinya di mana? Biasa di pasar Pak. Di pasar. Pasar orang-orang tradisional kan? Iya, Pak. Kalau di Taiwan tidak. Di pinggir jalan ada orang buka kios jual sirih pinang, yang jual perempuan-perempuan. Tapi kan tetap di Taiwan ya. Di Taiwan, yang jual perempuan-perempuan pakai backless, ininya terbuka segala macam. Oh, seksi-seksi, Frankie. Hafal Dokter Jaya. Bukan. Kayaknya pernah beli itu Pak. Bukan langganan. Dia punya member card itu. Soalnya begini, di sana tuh supir-supir pada beli sirih pinang karena kenapa? Dia mampir, oh situ yang cantik tuh dia. Mampir gitu sama digoda-godain. Kayak di sini tuh kayak orang beli jamu sama mbok jamu kan, kalau yang cakep kan banyak yang beli ya kayak gitu, Frankie. Di sepanjang jalan. Jadi seperti kalau kita di daerah kota tuh kan setiap 100 Oh, di meter Gajah tuh Mada. ada jual obat kuat, Gajah. Pak. Oh, siap, Obat Pak. kuat. Kalau di sana tuh pinang, jual pinang. Disebutnya pinang juga di sana. Di situ yang banyak, di Papua banyak. Iya. Jadi makanya saya bilang ini rada-rada mirip sebenarnya. Cuman itu boleh diusulkan, Pak. Itu Selo. Di sana di Ambon itu bikin kios-kios gitu. Kamu jadi pengusaha bikin kios. Cewek yang seksi-seksi, manis-manis itu pasti laku. Yang di pasar tradisional nggak dibeli. Serius. Tapi itu bagus, Frankie. Maksudnya sirih pinang itu ya giginya jadi kuat. Mereka tuh giginya kuat, cuman itu bisa bikin kanker sebenarnya. Berarti anak muda sekarang lebih bagus ya. Caranya ngerawat gigi nggak perlu pakai yang menyebabkan kanker. Enggak, tapi itu bagus, Frankie. Nggak perlu sikat gigi, nggak perlu odol. Tapi begitu giginya, gusinya pada merah semua ya.
Nggak usah pakai bibir merah juga, udah merah. Tapi saya kebayang ini dok, kalau sampai ada perempuan muda pakai begituan ya dok ya, nggak laku dia, nggak punya jodoh ntar, kesian. Ada jodohnya orang yang makan sirip pinang juga. Iya Pak. Selalu ada pasangannya, Frankie, jangan takut. Begitu dia ngengir, ih merah. Bukan merah, coklat. Giginya tuh. Nggak ada coklat-coklat dikit lah. Iya gitu. Merah mau orange itu. Tapi sebenarnya itu memabokkan loh. Ya kalau baru pertama kali mencoba memang pasti mabok. Mabok. Ya tapi ngomong-ngomong Selo, tadi kita waktu kita di mobil kita ngebahas masalah itu loh, yang ada di dalam pohon sagu. Ulat. Ulat sagu. Orang Ambon makan ulat sagu. Makan sih Pak. Ulat Tapi bulu? bukan untuk dikonsumsi layaknya tiap hari Pak. Kalau itu pohon sagu dipotong kan pasti ada di Pas dalam. lagi dapat Iya. kali ya. Nah, itu Pas dimakan. lagi dapat saja Pak. Ya yang buka-buka itu yang makanin itu kan kebanyakan. Ya. Tapi ada yang jual di pasar nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke. Dimakanin. Itu gede ya. Gede Pak. Segede mana? Pak, Lebih dia ukurannya variasi sih, variasi Pak. gede Iya, kecil Pak. kan. Yang paling besar tuh palingan Segede jempol, 2 jempol lah Iya, gini ya. Warnanya putih. iya Pak. Dia ulek-ulek gitu kan, dimakan hidup-hidup kan. Iya Pak. Nah, kamu pernah makan nggak? Tidak Pak. Hah? Saya tidak pernah makan. Nah, kamu bukan orang Ambon berarti. Bukan masalah orang Ambonnya Pak. Nggak dapat kesempatannya ya. Bukan sih Pak. Pernah dengar nggak orang yang cerita, saya makan ulat sagu gitu? Pernah sih Pak. Terus Pernah ada teman-teman saya juga beberapa pernah makan. mereka bilang apa? Enak Pak. Enak rasanya, Gurih. Ada gurih, manis. gurih, manis, bercus gitu kan. Iya Pak. Juicy. Bukan juicy sih Pak. Seperti makan apa namanya? Makan ulat sagu toh? Enggak, bukan. Seperti makan itu kali, makan kelapa bagian dalamnya kayak gitu. Iya Pak. Enak, Frankie. Tapi Tapi ulat ini- bulu nggak dimakan ya? Enggak Pak. Udah lah. Itu gatal itu Pak. Enggak, itu kan sekalian nih lagi dibelah nih sagu. Di situ kan di lapisan-lapisan dibuka gitu Iya. ada kan, ini langsung dimakan Ya gitu. saya jujur mentah. pernah lihat juga di acara TV apa ya, Discovery ataupun apalah lupa saya, tapi itu memang banyak suku-suku yang makan seperti itu Banyak ya. Pak. Apalagi Papua juga. Cuma saya lagi berpikir makan seperti itu tuh rasanya seperti apa kalau Rasanya enak, Frankie. Rasanya itu seperti gurih-gurih, ngenyus gitu loh. Dan itu proteinnya tinggi. Terus terang itu sama aja kamu makan ayam apa aja, sama aja. Dok itu kayak gitu mendingan dimasak dulu Pak enggak? Langsung Kenapa? dimakan. Rasanya lebih, itu sama aja kalau mau nanya orang Jepang, sashimi sama ikan mateng enakan mana? Sashimi lebih enak. Iya. Oh beda. Serius. Sashimi itu kan sudah dipotong tuh dok. Bagian kotorannya kan sudah dibuang, tinggal dia Enggak. dagingnya doang. Kalau itu kan dok Enggak kalau ada dia punya kotorannya. isi-isinya. Dia makannya sagu. Orang Ambon makan sagu, dia makan sagu sama-sama sama orang Ambon, betul nggak? Iya. Ya itu. Oh saudara kan dia. Dia bukan makan kotoran, Frankie. Nggak seperti ayam tuh makan kotoran gitu atau apa, Ya, enggak. jadi dalam makannya sagu di dalam pohon sagu itu Pak. Jadi sagu hasil olahan yang ada di perutnya dia ya. Iya sama, Frankie. Jadi nggak ada masalah. Kamu kenapa? Kamu bayangkan kan waktu itu kita ngomong makan itu adalah apa? Budaya apa? Makan itu budaya. Jadi kalau kamu biasa makan ulat sagu ya buat kamu enak. Iya. Buat dia kan dia nggak ngebayangin gitu. Karena kamu nggak biasa begitu. Nah makanya kalau dibilang mentah sama itu enak yang mentah. Soalnya gini, saya sekolahnya di Jepang, Selo. Di Jepang itu kalau namanya ikan salmon dimasak itu bau amis buat saya. Tapi kalau dia mentah enak, Frankie. Tapi buat kamu enggak, karena kamu enggak doyan yang mentah. Enggak. Nah itu karena kenapa budaya kamu lain, gitu loh. Karena kamu dari kecil nggak pernah makan ikan mentah. Salmon enak, kalau buat saya enak yang di grill. Tapi kalau kamu makan yang mentah lebih enak. Saya pernah makan yang mentah. Kayaknya lama bener di dalam mulut. Nggak masuk-masuk. Itu anak saya dok, si Natalia. Kalau makan tuh selalu Nah cari itu sashimi. artinya dia belajar, Frankie. Walaupun dia turunan kamu, genetiknya itu tidak berlaku, lingkungan yang berlaku. Makan kayak gituan, makan kolagen, aduh. Enggak, tapi makannya aneh-aneh. saya sendiri juga di keluarga saya nggak ada yang makan mentah-mentah. Saya loh. Terus di Jepang enak makan. Oh iya emang enak gitu loh.
Saya termasuk orang yang bisa belajar adaptasi gitu loh. Jadi menarik itu kalau mereka Jadi, makan gizinya itu. bagus dok ya. Gizinya bagus banget. Ya Selo boleh dicoba tuh. Di sana makanlah sana. Nah, ada lagi yang di sana, apa makanan aneh lagi yang di sana yang dimakan? Makan anjing nggak? Makan pak. Oke. Daging Diapain? anjing dok. Iya, Daging anjing anjing. susah dok, digigit nanti digigit balik tuh. Daging anjing dok. Itu biasanya sama nggak sama pernah makan yang itu nggak, anjingnya orang-orang Manado atau Dari orang Batak. Batak? Mirip nggak sih? Nggak tahu ya. Kalau anjing Manado kayaknya hampir-hampir mirip pak. Manado Hampir mirip. Kalau nggak salah olahan anjing, daging anjing yang masakan Manado itu ada apa namanya, Masak pedas. pedas. Woku kayak woku gitu. Dah juga dah Nggak, dah ya terlalu agak pedas gitu ya. Iya. Pakai bumbu-bumbu ya. pakai bumbu-bumbu rempah-rempah juga. Tapi sekarang nih kalau saya pergi jalan-jalan ke Ambon, saya pergi ke pasar gitu, ada nggak yang jual anjing? Anjing hidup atau bukan? Mati atau hidup? Dagingnya lah. Enggak, tanya anjingnya. Ada nggak? Kalau yang hidup ada pak, tapi Dijual? khusus untuk anjing yang anjing khas aja pak. Tentunya macam punya bapak tadi. Ya makanya saya habis ini saya mau Tapi itu Kalau- jual anjing kan buat dipelihara kan. Iya. Ini yang saya tanya yang buat makan, ada nggak? saya nggak kasih, nanti Miko keluar nanti dibawa sama dia. Mati Ya, nanti. soalnya kenapa saya tanya begitu? Saya pernah ke Manado, ke Tomohon, dibawa ke pasar. Di pasar itu anjing masih bentuknya anjing, itu udah dikuliti, kulitnya itu udah pada berge itu. Nggak, ada Pak. seperti itu. Nggak ada ya. Iya pak. Jadi kalau mau di sana orang makan anjing pada ke pesta apa biasanya? Banyak sih pak. Hampir mirip-mirip yang papeda tadi pak. Oh, hampir mirip seperti Iya. itu. Nah, kalau Pada mereka satu makan, upacara-upacara tertentu. Iya, ya, acara-acara tertentu. mereka beli anjing yang hidup ya, Iya. dipotong sendiri, dimakan sendiri begitu kan. Iya. Makannya pakai bumbu-bumbu Iya pak. pedas, Pedas, ada rempah-rempah juga pak. ada rempah-rempah. Miko, aduh Miko. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih kan, kamu pernah makan kan? Makan pak. Enak apa enggak? Enak. Dibandingin ayam enak kan? Enak anjing pak. Nah, tuh, oke. Tapi rasanya kamu betul nggak makan daging anjing jadi panas badan? Dah juga sih pak. Nggak ada efek, sama aja. Sama. Kamu selain makan itu makan babi juga kan? Makan pak. Daging babi. Iya, daging babi. Daging babi Sama makan, itu. Pak. Kalau daging babi sih makan sehari-hari biasa kan. Biasa sih. Asal jangan terlalu banyak pak. Kenapa? Kolesterol pasti. Aduh. Darah tinggi. Kolesterol itu urusan dokter. Enggak, itu bener nggak daging babi banyak kolesterolnya dok? Enggak, sama aja. Enggak. Oh enggak tuh. Sama aja. Sama aja. Kamu makan daging ayam sama aja. Dokter Jaya pernah ngomong, Frankie itu banyak makan daging putih. Jangan makan daging merah. Wah, berarti aman. Daging babi itu putih. Tapi orang-orang Ambon tuh kebanyakan kalau makan daging apa sih? Daging anjing, babi, makan pak. Sapi Tapi juga. yang paling sapi, banyak Pak. apa? Anjing sih pak. Iya, lebih banyak makan anjing ya. Iya pak. Tapi khusus yang non muslimnya kan. Iya, Pak. Karena di Ambon itu kan dari Iya. dulu sampai sekarang kan mereka kan Ada dua. ada kelompok. dua yang mayoritas sama-sama mirip-mirip ya. Ya apa bersaudara lah ya. Bersaudara. Saudara. Jadi Saudara, yang pala gandong. muslim nggak boleh makan daging anjing Iya. ataupun daging babi gitu. Tapi kalau ayam banyak makannya. Banyak juga. Tapi sama ikan lebih banyak ikan. Ikan pak pastinya. Tuh itu banyak ikan. Makanya pola makanannya beda, Frankie. Mereka lebih bagus. Mungkin kemungkinan besar ya sakit jantungnya lebih kecil, lebih sedikit kemungkinan. Kurang tahu juga pak kalau Ya. sampai situ. Selo jawabannya diplomatis. Dia ngangguk tapi jawabannya kurang tahu. Loh enggak, tapi maksudnya saya gini ya. Ini dari segi kedokteran nih ya. Sebenarnya Indonesia itu diversifikasi makanan tuh banyak, Frankie. Banyak Setuju, daerah punya setuju. makanan khusus-khusus seperti itu. Mm-mm. Itu bagus karena kenapa? Karena itu adalah variasi yang adalah ciri dari suku-suku. Indonesia sukunya lebih dari 700. Dan itu makannya juga beda-beda. Tapi ya karena satu dan lain hal, ada masa di mana kita kemudian melakukan penyeragaman. Orang-orang disuruh makan nasi semua, jadi kebutuhan nasi kita jadinya tinggi sekali, Pak.
Itu selo. Iya. Tahu tinggi sekali sehingga kita mesti import beras segala macam. Sekarang orang-orang bilang lebih baik ya sebenarnya ya kalau budaya-budaya daerah itu makanan-makanan itu ya biarkan aja seperti itu. Karena mengurangi kebutuhan nasi sebenarnya pada prinsipnya kita tidak makan nasi. Sebenarnya nasi itu tidak bukan makanan umum. Sama seperti misalnya contoh orang Papua tadinya mereka punya pakaian yang tradisional gitu, sama kita diganti sama pakaian Kain. ya model kayak sekarang kain gitu kan, jadi itu rada-rada hilang gitu loh budayanya. Tapi kalau yang itu bolehlah Dok ganti. Hah? Soalnya lebih sehat kayaknya pakai pakaian yang seperti sekarang kita pakai, Dok. Jangan pakai ukuran kamu dipakai ke orang lain, Frankie. Enggak. Nah misalnya contoh, ya kadang-kadang buat kita nggak ngerti loh Frankie ya. Misalnya di Papua, mereka itu lebih sehat dari kondisi dulu. Dia kondisi juga nggak pakai baju, cuman pakai koteka doang. Di sana nyamuknya gede-gede. Mereka nggak digigit nyamuk loh. Takut Dengan pakaian gitu. nyamuknya, takut nyamuknya. Bukan, diborain sama minyak babi. Aslinya, nyamuknya juga takut. Bener, serius Frankie. Jadi maksudnya saya ada hal-hal seperti itu. Nah, kenapa orang masih pergi ke Bhutan, ke Nepal, pergi ke Afrika? Karena mereka mempertahankan budayanya mereka. Mereka punya keluaran budaya sendiri, Frankie. Kenapa kita masih dibilang, Indonesia sih diversifikasi banyak. Kita pergi ke Baduy, mereka masih tetap dengan budayanya Baduy. Mestinya kalau mau saya orang Ambon, dia tetap dengan budayanya mereka, dengan papeda. Jangan hilang tuh papeda. Oke, jadi Menurut saya. menurut dokter seperti itu. Ya. Jadi gini mungkin maksudnya Dokter Jaya, artinya yang sudah baik ya Dok ya. Kebiasaan yang baik dipertahankan terus. Ya. Tapi yang nggak baik, yang kurang baik itu dihilangkan. Ya. Nah, karena ini ada satu hal ya yang nggak tahu benar atau enggak. Katanya kalau orang-orang di Indonesia bagian timur itu senang dengan miras. Selo Iya, sering Pak. minum miras nggak? Sering Pak. Waduh, Mie beras, miras. miras, Mie beras. Mie beras. minuman keras. Iya Pak. Nah, namanya apa di sana? Sopi Pak. Sopi. Iya. Dari apa itu? Dari dibuatnya? pohon mayang Pak. Kita bilang di Mayang. sana pohon mayang. Oh, mayang itu apa Gemuk bunganya itu. ya? Dari bunganya itu diambil Dari ini Pak, apa namanya? buah. Buah. Dari buah. buahnya itu Pak. Nanti di Gimana caranya diambil tuh dari buah? juga kurang tahu Pak. Yang setahu saya itu ambil dari buah, terus nanti di Fermentasi mungkin ya. ya Terus ditaruh di itu nanti apa, dimasak itu Pak. dimasak. Sampai nanti terakhir itu apa namanya, uapnya yang nanti menetes di itu, Oke. Pak. Oh, uapnya itu. Nah, sekarang kamu sendiri pernah makan minum Sofi nggak? Minum Pak. Sering. Itu acara apa tuh kalau minum Sofi? Nah, semua acara kayaknya Pak. Sopi apa Sofi? Sopi Pak. Sopi. Sering nggak, Selo? Sering Pak. Oke. Itu diminumnya 1 gelas. Seloki Pak. Pakai seloki. Pakai sloki kecil Berarti ya. berat ya. Nah, itu kira-kira kamu pernah minum alkohol jenis lain nggak? Pernah Misalnya juga Pak. dibandingin sama bir, jauh lebih keras itu. Jauh Pak. Dibandingin sama tuak, pernah makan tuak nggak? Pernah Pak. Tuak sama dia? Si Sopi Pak. Oh, Sopi. Mungkin 40% Frankie. Nah, Bisa, sekarang Pak. kalau orang di sana minum itu, kan upacara-upacara tertentu kan waktu itu minum itu berapa sloki dia mabok. Udah mulai Kamu deh, ngaco-ngaco kamu lah. pernah sampai mabuk nggak? Pernah sih. Hmm? Pernah sih. Sampai berapa slok itu? Berapa Satu sloki kamu cukup. mabok? Kalau kita di sana kalau minum seperti itu tuh bukan sendiri Pak. Rame-rame. Jadi mabuk rame-rame. Jadi minum Sopi sama apa nih? Eh Biasanya Sopi sama kacang. Kalau orang sini minum bir sama kacang. itu temannya itu Pak yang tadi anjing itu Pak. Oh, Jadi, sama Sopi sama anjing. iya. Oke, minum gitu. Kalau orang Ambon, kalau mabok, minum berapa soki? Biasanya Banyak rata-rata. Pak. Hah? Banyak Pak. 5 Lebih Pak. Lebih dari 5. Nah, Lebih. kalau dia mabok, perilakunya gimana orang Ambon? Tergantung Maksudnya, dari pembawaan dirinya saja Pak. Kalau pembawaannya ngantuk mau tidur Pak. mau tidur. Tapi kalau kan Anarkis begini, tetap anarkis Pak. soalnya begini. Kenapa? Kalau pembawaannya anarkis ya tetap anarkis Oh, Pak. jadi malakin gitu ya. Iya, udah juga Pak. Bisa nggak minum sopinya besok, mabuknya sekarang? Nggak bisa. Enggak, soalnya kenapa saya tanya begitu? Karena kalau di Jakarta orang minum, dia mabok, dia bisa nodong orang, Pak. Itu Selo. Dia nodong orang jadi jahat. Jadi jahat. Dia Kalau- mau jahat ya minum dulu.
Tapi kalau orang Jepang, dia itu pemalu, dia nggak mau ngomong sama orang asing. Tapi kalau dia udah mabok, dia jadi ramah, Iya. pintar ngomong, tapi nggak jadi jahat. Kalau ini dari kacamata saya sih Ya. Pak. Kalau untuk orang yang seperti tadi Bapak bilang minum terus todong-todong itu lebih ke penakut sih Pak. Penakut. Pengecut itu namanya. Iya, Karena- dia berani Karena hanya kalau berani dia waktu mabok. mabok. Tapi Kalau dia sadar, sengaja dia nggak itu dia penakut, sengaja dia minum itu. itu supaya dia bisa jadi berani Iya, gitu. Iya Pak. Tapi lebih banyak yang baik apa yang jadi yang Kalau banyak yang lebih nggak baik? banyak yang baik sih Pak. Oh gitu. Contoh seperti saya Pak. Kalau saya minum gitu kan palingan buat tidur setelah gitu, atau mungkin terlalu capek butuh istirahat yang cukup Nah lama. ini adalah itu. mabuk-pemabuk yang baik. Jadi Selo itu pada saat tidur dia mabuk. Enggak juga. Oh, bukan Pak. ya? Enggak juga Pak. Ya, tapi begini Frankie, kenapa saya nanya itu? Karena saya kan udah sering ke Papua. Saya sering ke Papua, 10 tahun saya bolak-balik Papua. Kalau orang Papua itu minum, dia mabuk, dia nggak dia baring di jalan Pak. Itu Iya, Pak. Selo. Dia baring di jalan Pak. Nah orang Papua kan hitam. Kalau kita setir mobil kita mesti hati-hati. Dia tidur kita nggak tahu ada orang. Dia cuman kita bisa tahu kalau ada orang kalau dia ketawa, Selo. Dia Iya. ketawa giginya putih, kelihatan. Orang-orang Papua kayak gitu. Ada duit sedikit, dia beli minuman. Iya. Tapi walaupun sama-sama dari Indonesia bagian timur, saya bisa bedakan anak Papua, anak Kupang, anak Ambon. Kalau Manado putih, banyak putih ya. Tapi ini Kupang, Ambon, Papua. Apa bedanya? Hidungnya. Iya. Ambon hidungnya pancung-pancung, lancip-lancip. Ya. Iya Pak. Tapi kalau Papua itu hidungnya rada agak lebar sedikit ya kalau nggak salah, Iya, Selo ya. Terus rahang, ya. Selo ini dengan orang dari daerah Jawa itu mirip-mirip, cuman dia punya warnanya saja agak gelap, ya mungkin karena di sana laut ya, Iya Pak. Laut. dekat laut. Ya, terus kalau anak Kupang lebih mirip lagi sama anak-anak di Jawa, badannya relatif Pak. kurus-kurus, Lebih kecil kali ya. lebih kecil. Rambutnya? Ya kalau rambut Pasti lurus Pak. ada yang Enggak, lurus, ada yang ikal. kalau Ambon kan enggak juga. Ambon kan udah beda ya rambutnya. Enggak juga. Enggak Pak. juga, sama kayak juga. begini. Sama, Pak. Ganteng-ganteng lah gini. Ya, Denzel Washington ya. Oke, jadi untuk masalah mabuk tadi itu saya setuju apa yang Selo bilang tadi. Jadi ada orang menggunakan sifat mabuk itu untuk sebagai satu alat, Iya Pak. ya. Padahal mabuk yang benar itu kata kamu benar itu tidur. Itu, apa namanya? Kalau kita di Ambon tuh bilang mabuk lalu bodoh. Apa tuh? Mabuk lalu bodoh, jadi bodoh gitu Mabuk Pak. mabuk lalu bodoh. Waktu mabuk, waktu saat mabuk anarkis, nanti waktu sadar malu. Oh, gitu, Pak. Kalau di kita di Jawa ke Jakarta ini dia bilang, Pak minta duit dong, gue mau mabuk nih. Mau mabuk aja begitu, apalagi dia udah mau mabuk. Ya kan? Iya Pak. Gue mau mabuk nih, minta duit dong. Tapi orang-orang Ambon ini nggak mabok sendirian gitu, nggak pernah ya, jarang ya. Pak, ada Pak. Ada. Kalau orang kita sana bilang itu orang tua-tua Pak. Oh, Itu bukan masalah mabok sih Pak, tapi sopi itu sudah menjadi Ya, konsumsi yang konsumsi kebiasaan ya. Iya, Oke. Nah, kalau yang Jadi biasa sebelum- minum sopi itu setiap hari minum sopi. tiap hari Pak. Rasa- Biasanya mereka itu sebelum makan 1 sloki, 2 sloki baru Oh makan. gitu. Rasanya tuh pahit kah? Atau ada manisnya? Pahit sih Pak. Pahit. Oke, sekarang gini, sopi itu dijualnya itu dari Botol? dari pabrik atau rumahan bikinnya? Di rumahan Pak. Rumahan. Iya. Satu botol itu berapa Tergantung harga? sih Pak. Ya, yang rata-rata lah. Rata-rata itu 30 sampai 50 ribu Pak satu botol. Satu botol. Iya. Waktu saya ke Manado itu diajakin, ayo ke tempat pembuatan cap tikus. Nah, itu 11-12 dengan sopi itu Pak. Jadi Tahun cuma 2012 ya? Iya. Jadi cuma beda merek doang kali ya. Iya Pak. Tapi Tapi untuk- ada nggak orang-orang yang di Ambon itu minum sopi itu jadi buta? Nggak ada sih Pak. Ada. Nggak ada sih Pak. Kalau Sampai narkoba meninggal? banyak. Kalau narkoba yang jadi buta sih banyak Pak. Kalau sopi nggak ada. Nggak ada. Artinya dia bikinnya bener. Iya Pak. Karena gini, kalau dibikin di rumahan,
Kalau bahannya dari bahan yang biasa dimakan, misalnya ya mungkin dari sagu, dari beras, dari ketan, itu jadinya alkohol, Pak. Itu Selo, alkohol diminum tidak apa-apa. Iya. Tapi kalau sama dia dicampur sama bahan karbohidrat tapi dari yang non makanan, dari kayu misalnya, keluarnya metanol, bukan etanol. Metanol itu kalau diminum bisa buta. Selo dulu Bisa mati. SMA-nya IPA IPS. Saya SMA itu pendidikan bahasa dan sastra, Pak. Oh, bisa buta. Itulah yang membuat itu cap tikus itu berbahaya, karena banyak orang habis makan itu, minum itu jadi buta. Karena kecampur sama metanol. Kalau alkohol itu etanol. Etanol diminum nggak apa-apa, paling mabuk. Tapi kalau ini dicampur etanol sama metanol, nih untuk supaya murah, dibikin dari kayu atau apa, dicampur itu bisa bikin buta, bisa bikin meninggal. Makanya orang yang minum cap tikus banyak yang meninggal, banyak yang buta. Itu makanya saya tanya. Jadi kalau dibilang 11-12, saya tetap aja yang di Shopee itu berarti isinya etanol, bukan metanol. Kalau Shopee itu lebih ke apa namanya, Pak? Kalau minum sudah terlalu banyak dan sudah ketergantungan itu, Pak, itu dia lebih ke kebal obat sih, Pak. Kebal obat. Iya, begitu saja, Pak. Kalau tidak ada sampai. Kamu bawa sampelnya nggak? Ya, Pak. Ke Jakarta bawa sampelnya nggak? Nggak bawa. Nah, Ya? kalau di sini orang-orang Ambon yang ada di Jakarta gitu, mereka minum Shopee juga. Bukan lah ya. Bisa, Enggak, Pak. siapa tahu mereka bawa. Bawa di sana. Iya, Pak. Dibawa lah, Frankie. Itu kalau dia bilang kan udah kebiasaan, kalau mau makan minum begitu udah Itu kebiasaan. tuh Satu sebagai- sloki mah bukan minum, Frankie. Lambang persatuan itu, Pak. Tuh. Itu, Pak. Di mana ada orang Ambon kumpul, kalau sampai ada Shopee berarti Tapi kalau yang Basudara. iya, Pak. kalau yang Muslim nggak minum Shopee kan? Ada juga yang minum, Ada Pak. juga. Banyak. Oh, itu dianggapnya sebagai minuman, Ya, Frankie. karena Satu sloki itu nggak memabukkan. saya nggak bisa ngomong kalau untuk soal masalah agama, tapi maksud saya di sini si Selo bilang artinya Shopee ini dibikin sebagai alat untuk persatuan persaudaraan. Jadi Ya, supaya seperti ada rokok lah. iya untuk sosialisasi doang ya. Iya. Ya, Jadi- lagian minumnya nggak seperti orang sini minum sampai berpotong-potong. Itu aus, Dok. Sloki itu nggak ada masalah, Sloki. Kalau kita minum pakai gelas-gelas itu aus dong. Nggak mungkin yang anak-anak sekarang tuh nggak tahu Sloki itu apaan, pakai cerahin apa tuh Slok itu apa ya? kayak gelas kecil. Gelas kecil itu, Pak. Kalau Kecil. kita ke tukang jamu, Nah, buat dia punya campurannya gula Jawanya itu ada gelas kecil, itu namanya sloki. Ya, kalau enggak beli anggur. Dulu kalau setiap beli anggur cap orang tua, kalau nggak salah tuh ada di atasnya slokinya itu. iya. Sekarang nggak tahu ya masih ada Masih apa. ada anggur orang tua. Slokinya. Ada. Oh, berarti Ada, kalau mau masih. beli aja anggur cap orang tua. Nah, bilangnya Sloki gitu. Jadi dari itu gelas kecil gitu loh. Iya. Oke, jadi menarik juga Selo di Ambon. Waktu saya ke sana kamu ajak saya makan apa namanya? Ada satu yang enak, Dok. Itu dia punya rujak apa namanya? Panasea. Apa? Natsepa, Pak. Natsepa, kok Panasea? Apa? Natsepa, rujak di daerah Natsepa. Nah, Jadi kita makan rujak itu sebenarnya rujak buah biasa. Bumbunya juga bumbu kacang biasa, tapi yang bikin beda tuh apa sih lo? Yang bikin bedanya itu apa? Gulanya, Pak. Gula Bukan. merahnya, Pak. gula merahnya kenapa? Gula merahnya itu beda daripada yang lain, Pak. Bukan Selo. Yang bikin bedanya kita makan rujak Natsepa, di bawahnya itu pemandangan yang lautnya bagus banget. Dari sana itu ada pantainya yang sangat terkenal itu Pantai Natsepa, Pak. Dan Iya. di situ memang dari dulu memang sering dijual rujak di situ, Pak. Nah, itu rujaknya itu isinya buah-buah apa aja? Campur. Campur, Pak. Ada Segala mangga, macam. Terus iya. dikasih Bumbu itu rujak. bumbu kacang. Ya. Kacangnya Terus apa? Itu gula merahnya kenapa? Pokoknya yang saya juga tidak tahu kenapa sih, Pak, tapi untuk kalau menurut saya gula merahnya itu yang khas. di MKG Enak itu, sebenarnya ada, Dok. Enggak, apa namanya gula merahnya? Aren Nah, toh, gula aren. Ya, gula aren itu, Pak. Gula aren. Tapi disebutnya gula Jawa, bukan? Bukan Gula gula merah. merah dia sebutnya. Di sana bilang gula merah, Pak. Gula merah. Kalau menurut kamu apa bedanya sama gula Jawa?
Karena adanya di Ambon, Dok. Oh, enggak, dia bilang itu khas, Frankie. Kalau khas kita mesti cari khasnya di mana. Saya kalau ngebandingin itu karena saya pernah makan rujak natsepa ya. Rujak natsepa itu enak karena dia ada pakai bumbu kacang ya. Dia jadi saya kasih tahu prosesnya tuh gula merah diulek gitu kan hancur ya. Terus dikasih kacang goreng, kacang tanah goreng yang masih ada kulitnya, dibejek gitu, tapi nggak sampai halus, nggak sampai halus. Jadi di Kelapa Gading MKG ada. Terus baru dikasih buah. Yang paling enak tadi saya liatin, saya pernah ngeliat itu gerombolan ikan, mungkin ikan teri kali ya, waktu kita kesana iya, ya. Pak. Itu banyak banget dan itu kelihatan sampai itu, padahal itu pantai. Itu bahkan di situ Enggak, enak. sekarang kamu tuh nggak bisa pisahin. Kamu ngomong makanan, ngomongin ikan. Nah sekarang dia bilang itu khas. Saya justru mau nanya khasnya di mana. Nah biarin dia cerita. Saya nggak ketemu khasnya. Kamu dari tadi ngomongin ikan. Nah kita nggak ngomongin ikan, kita lagi ngomong nih rujak natsepa itu khasnya apa? Khasnya itu kalau menurut saya sih Pak, itu memang dari gula merahnya Pak. Itu real dari gula merah dan apa orang bilang beda. Kalau di Ambon itu bilangnya kalau beda tangan yang bikin pasti beda rasa. Itu. Selain gula dikasih apa lagi sih Mbak Dik? Asam Jawa. Asam Jawa, ada garam juga dikit. Terus ada apa namanya? Cabe. Oke, Tapi kamu pernah makan itu rujak itu di tempat lain nggak? Selain di natsepa itu? Nggak ada Pak. Nggak ada. Tuh, nggak ada. Nanti kita ajak ke MKG makan di situ. Enggak, tapi buat dia tuh bukan natsepa, Frankie. Makanya saya justru mau Memang ngejar kalau tuh. rujak banyak Pak, tapi kalau yang rasa yang enak seperti rujak natsepa nggak ada. Ya udah, berarti rasanya beda, Frankie. Rasanya beda. Rasanya beda. Nah itu saya mau kejar tuh itu, jangan sampai saya misalnya saya nggak tahu ditambahin apaan gitu jadinya menjadi beda gitu. Itu Karena memang di Pulau Ambon sendiri tuh ada beberapa tempat rekreasi, tempat pantai yang untuk berkreasi. Di sana juga ada penjual rujak Pak, tapi tidak sama penjual rujak di. Nggak sama, Frankie. Kamu nggak bisa bilang di Kelapa Gading ada, nggak sama, Frankie. iya, karena lidah saya ngerasa sih sama dong. Enggak, makanya kita nanya sama orang asli, Frankie. Enggak, maksudnya sama gini loh. Kita nih gulai kepala ikan. Semua boleh kepala ikan ya sama gulai kepala ikan. Di restoran Padang semua sama, tapi beda. Ada satu tempat yang namanya gulai kepala ikan, di situ tuh lain Frankie rasanya. Ada bumbu khusus di situ yang membuat itu menjadi berbeda. Yang dikerekot bener. Ya, itu orang yang sampai mobil ganti-ganti nggak bisa itu, dan makanya itu kalau ada yang dibilang ini beda, nah kita mau tahu bedanya di mana gitu lah, gitu loh Frankie. Itu dia Pak. Tapi artinya kamu juga karena kamu bukan yang bikin, kamu nggak tahu bedanya, tapi menurut kamu itu memang beda, di tempat lain nggak ada kan yang kayak Iya, gitu. Pak. Loh, beda. Rasanya memang tetap beda Pak. Nanti kita ajak Nggak coba. sama aja kamu makan makanan Aceh, beda lah makanan Aceh asli sama itu. Yang di Kelapa Gading masih KW. Dia bikin mirip seperti itu, tetapi nggak sama Frankie. Orang Ambon yang ngomong loh, bukan kita loh Frankie. Biarin dia yang ngomong Frankie. saya pernah makan dua-duanya masalah dok. Yang di Natsepa 1, yang di Kelapa Gading MKG 1. Nah, itu Selo, mirip-mirip. nanti lain kali kalau kamu kesini kamu bawalah. Oh siapa? Biar kita rasain nih, siapa tahu kalau menurut saya tuh memangnya beda misalnya. Nanti kita bandingkan sama yang di Kelapa Gading Frankie. Siap. Loh, kalau dibilang beda loh Frankie. Selo, Iya, kalau sih, saya Pak. jadi kamu, saya bilang kenapa nggak dokter Jaya aja ke sana? Harusnya sih Pak. Saya nggak ke Maluku, nggak pernah. Oh Belum pernah. siapa? Boleh lah. Maluku tuh harus wajib itu Pak. Boleh lah. Wajib, Dia punya bagus ya? pemandangannya bagus. Bagus, Pak. Airnya juga bersih. Kalau ke Manado pernah, Makassar pernah, ke Kupang pernah, ke Irian pernah, Maluku belum pernah. Nah, Selo, saya sedikit mau tanya. Kan ada satu kebiasaan orang-orang Indonesia Timur itu katanya senang pesta. Nah, jago itu Pak. Oh jago. Jago. Dansa jago ya. Jago apalagi Nah, itu senang pesta itu kenapa? Karena diturunkan dari Belanda. lebih leluhur lah ya. Iya Pak. Nah, Lebih ke apa namanya? Itu sudah Pak apa namanya?
tradisi masyarakat, Pak. Artinya orang-orang daerah kamu sana tinggal happy terus dong orangnya ya? Enggak juga, Ya Pak. karena kan pada saat kita pesta itu kan boleh dibilang kan iya, lupa sama pesta susah. itu sama seperti yang tadi kita bahas papeda sama sopi juga, Pak. Pokoknya di setiap kalau mau bikin pesta itu palingan acara orang nikah, terus ada acara ulang tahun, terus acara wisuda, bisa Pak bikin pesta tuh. Pesta dansa-dansa. Ya, Ada pesta joget-joget. pasti ada dansa. Pasti, Pak. Ya kayak orang Manado juga teman Yang saya begitu. suka dari orang-orang sana Dok, pertama ya, mereka tuh luas kalau dansa ya, satu. Kedua suaranya tuh bagus-bagus. Kan penyanyi-penyanyi kita kan dari daerah Nah sana. sekarang balik nih Frankie. Kamu bilang mukanya beda. Bedanya di hidung kan? hidungnya, terutama Kenapa? hidungnya Hidungnya kenapa? mancungnya tuh lancip kalau Oke, orang sekarang Ambon. yang mau nanya ini masalah kedokteran nih. Ah. Kenapa mereka lebih mancung daripada yang lain? Waduh Dok, itu masalah gen. Betul. Tuh. Gen, setuju. Tahu nggak kenapa? Sudah ratusan episode saya ikut podcast sama Dokter Jaya. Tahu nggak kalau kamu diperiksa DNA-nya di dalam DNA orang Ambon kemungkinan ada DNA orang Portugis, kemungkinan ada DNA orang Belanda. Ada campuran. Karena sama seperti misalnya contoh ya di daerah Aceh itu ada unsur Kaukasoidnya, Frankie. Kaukasoidnya itu berasal dari orang-orang Gujarat dulu ini Gujarat India atau apa pokoknya gitu-gitu loh. Portugis juga ada di sana. Ada marga Portugis juga di sana, Pak. Nah, ada marga Itu Portugis kan? Metekohi itu marga. Marga, Pak. Yang banyak, Portugis marganya apa yang Ada di Da sana? Costa. Da Costa Iya, ada. Jadi ada. hampir sama seperti orang Kupang Timor. ya. Iya, hampir mirip-mirip, Pak. Ada Iya. Costa, ada Silva. Nah, itu dia Frankie. Maksudnya kan sekarang tuh pemeriksaan DNA tuh ada pemeriksaan yang untuk deteksi ini sekian persen ada DNA Cina, sekian persen DNA orang Israel, sekian persen orang Jerman, sekian persen. Nah, kalau dicari itu di sana pasti ada. Nah itu turunnya tuh yang bisa ditampakkan dalam mata adalah dari hidung. Iya, Pak. Nah kalau orang Aceh di matanya ada orang Aceh yang matanya biru, Frankie. Nah kalau di Cina ada di daerah Xinjiang tuh daerah yang Muslim itu orangnya tinggi-tinggi dan orang kayak orang bule matanya biru. Padahal bahasanya bahasa Mandarin. Ada, jadi ada seperti itu. Jadi whatever kalau menurut saya itu salah satu keterangannya Frankie barangkali. Jadi asimilasi dengan dari Dulu, ras lain zaman ya. ratusan tahun yang lalu itu. Kan orang Portugis kan larinya ke sana kan nyari Iya. rempah kan. Mungkin. Ya, tapi ngomong-ngomong memang Ambon sampai sekarang masih penghasil rempah. Kalau Di kotanya udah enggak lah ya. Kalau tapi di kota di masih pulaunya jarang, Pak. Masih, Pak. masih Ada Apa yang- cengkeh, pala. cengkeh pala. Masalahnya sekarang itu orang nggak segila itu. Dulu di Eropa tuh makanannya tawar, Frankie. Mereka supaya makanannya enak pakai rempah-rempah, harganya mahal sekali, lebih mahal dari emas. Itu sebabnya mereka bikin armada tuh nyari Iya. ke tempat situ supaya mereka bisa dapat dari sumbernya gitu. Nah itu kita dijajah kan gara-gara gituan. Iya, Pak. Tapi sekarang udah nggak gitu lah, rempah-rempah sih di mana-mana juga ada kan rempah-rempah kan. Sudah bisa diekspor itu. Iya. Kalau dulu mencari di mana tuh sumbernya supaya bisa beli murah dijual mahal di Eropa gitu loh. Itu kerakusan orang-orang zaman dulu dong. Bukan rakus, Frankie. Pedagang. Pedagang itu nyari sumber murah dijual mahal di tempat yang Nggak, bisa maksudnya penjajahan. Penjajahan itu kan karena rakusnya dia mau nguasain. Kalau nggak rakus kan beli normal aja pedagang kan. Ya enggak lah, pedagang itu nyari selisih selalu. Betul nggak ya? Iya, Pak. Salah, pedagang nyari selisih bukan soal rakus. Semua pedagang begitu, pasti nyari sumber murah dijual Nyari di tempat untung, yang Pak. bisa dijual mahal gitu kan? Nyari untung pastinya, Pak. Ya itu. Oke, Selo. Di sana untuk seorang orang apa di sana ya tinggal di sana itu kira-kira perlu biaya hidup beda jauh nggak dengan kota-kota lain di Indonesia Timur? Dasar. Oke, sekarang gini deh. UMR di sana berapa? 3 juta, Pak. 3 juta. Nah, kalau dengan uang 3 juta, kira-kira kamu nih sebagai ya orang single ya, itu mencukupi nggak? Gitu. Kalau single sih pasti mencukupi, Pak. Cukupi. Yang penting tidak ada kredit.
terlalu tidak boros iya, ya. Pak. Dan tidak punya pacar yang Yang boros ya. Yang pastinya ndak itu Pak, memang bisa obat-obat hidup lah. terlarang. Itu artinya kan dari situ sebenarnya kita bisa tahu kira-kira sih it's okay lah, hampir mirip sama di Jawa lah kira-kira. Bukan. Kenapa saya tanyakan? Saya pernah ke Flores di ND. Itu upahnya UMR-nya lebih kecil. Iya. Tapi saya di sana sewa mobil itu mahal sekali. Iya. Oh, Makan juga nggak murah. Makan nggak murah. Di sana saya cuma bisa cocoknya di warung Jawa itu. Saya makan, akhirnya saya makan cari warung Lamongan. Baru cocok. Tapi kalau di Ambon ini nggak perlu cari warung Jawa. Warung-warung di sana kemarin saya makan di mana aja saya lupa ya. Kemarin tuh makan di Cafe Pelangi dengan Sari Gurih Pak. Nah, enak, cocok, bisa makan. Kalau orang Ambon itu yang penting ada saja Pak. Soal mahal atau bagaimana tetap ada, yang penting ada saja. Pasti mereka ada yang mahal, bertahan. ada yang juga yang biasa-biasa saja. Kan di Ambon untuk sekarang ini kan lagi musim hujan Pak. Terus cuacanya juga buruk, harga ikan di pasar juga naik. Mahal ya? Mahal Pak. 20.000 4 ekor Pak. Ikan apa itu? Ikan sejenis ikan tongkol seperti itu Pak. Itu yang laku di pasar? Iya Pak, laku sekali itu Pak. Dan itu masyarakat paling suka? Iya Pak. Ikan kamu tahu jenis ikan nggak? Kalau di Ambon ikan itu ekor kuning, ikan selar, ikan kembung, tahu? kurang tahu sih Pak. yang kamu nggak ikan tongkol. Biasanya segede apa sih ikan tongkol yang di sana? Berapa senti? Lebarnya segitu? Iya Pak. Panjangnya? Begitu saja Pak. Oh iya itu sih oke lah segitu. Berapa? 20.000? 20.000 4 ekor Pak. Dapat 4? Iya Pak. Ya, Itu yang begini Pak, yang 3 jari 4 jari seperti Itu kamu bilang mahal? mahal itu Pak. Biasanya tuh kalau dapat musim ikan itu bisa 20.000 dapat 8 10 ekor. Nah itu jadi artinya masih imbang-imbang lah, boleh makan lah ya. Iya Pak. Buat makan, karena waktu saya ke Flores ke ND itu ampun, saya berpikir ini kayaknya, tapi Tuhan itu maha adil ya. Karena di sana pencaharian dari hasil buminya mereka kopi itu bagus. Hasilnya nilai-nilai ekonomisnya tuh tinggi kan. Kopi Bajawa itu kan mahal. Iya. Dan enak kopi Bajawa itu. Saya nggak tahu kalau di Ambon orang minum kopi suka nggak? Sopi lebih suka Pak. Cuma diganti ada jadi es gitu ya. Sopi lebih suka ya. Sopi sih saya pikir-pikir mungkin sampai sama kayak Brembali kali ya. Beda loh. Beda. Brembali nggak pahit. Ini tadi Selo bilang pahit. Itu kayak vodka kali ya. Iya, mirip vodka. Udah keras makanya Keras. minumnya sloki, Franky. Kalau kita minum vodka hitungnya gelas, bangkrut dok. Tapi mahal kah itu Sopi? Enggak. 30 sampai 50.000. 30 Kalau yang satu keras Satu botol apa tuh? Botol kecap kah? satu botol ini. Ini sama. 650 mili nih. Iya Pak. Oh. Ya so-so lah itu kayak bir ini naik sedikit dari bir. Ini 650 mili kalau nggak salah. Iya Pak. Satu botol 50.000. 50 lumayan Itu kalau mahal ya. di kampung saya, di tempat tinggal saya itu Pak, harganya memang Itu Sopi itu kalau beli ke warung apa segala macam itu ada batasan umur nggak? Oh nggak ada ya. nggak ada Pak. Ada kan? Oh di sini nggak bisa, anak-anak sekolah nggak boleh minum begitu. Oh di sana juga pasti nggak boleh ya kalau secara aturan ya. Kalau di sana itu Nggak bisa, nggak boleh kalau itu budaya sih. Orang semua minum iya kan? Pak, memang minum sih Pak, semuanya minum, tapi untuk anak-anak yang masih sekolah-sekolah memang dilarang memang sih Ya Pak. dilarang, tapi di rumah dia minum juga sama aja kan? Istilahnya kalau kita yang sebagai kakak-kakak melihat yang adik-adik sudah minum ya pasti dipukul saja Pak. Nggak, di rumah dikasih ini yang lainnya pada minum. Padahal kakaknya minum ya. Iya Pak. Cuman itu masalahnya nggak boleh minum di sekolah Ya, itu loh. iya, Franky. sebenarnya ada faktor yang bijaksananya. Si kakak ini kasih pukul atau kasih sanksi kepada adiknya itu karena adiknya belum cukup umur. Iya Pak. Ya kan kalau kakaknya kan udah jadi kakak. Oke.
Sekarang masyarakat di Ambon tahu nggak populasinya berapa banyak di itu kota? Saya nggak update sih Pak. Nggak update ya. Ya, Tapi kamu happy lah ya, happy. tinggal di sana ya. Tapi saya mau tanya, kalau kamu dikasih kesempatan tinggal di Ambon sama tinggal di Jawa, Ambon mana tetap lebih? Ambon Pak. Untuk Ambon. Cinta Ambon Iya Pak. nomor 1 ya. Kotanya kecil saja Pak, tapi banyak cinta di sana. Wah, itu yang bahaya dok. Kalau di kita cintanya cuma 1 dok. Di kampus biru. Oke Selo, ada yang kamu mau titip pesan buat orang-orang Ambon yang ada di sini? Kira-kira apa supaya mereka kembali ke Ambon kah? Ataukah mereka bagaimana nih? Kan banyak juga kawan-kawan kita yang berasal dari Ambon, mungkin mereka udah lama nggak ke sana. Kalau pesan saya sih jangan lama-lama untuk pulang Pak. Oh, Lihat saya, kita mau merantau sampai mana, tetap tempat Putus Pusa itu yang menjadi tempat yang terbaik untuk kita pulang. oh, putus Saya, apa? Pak. Putus Pusa Pak. Apa itu? Tempat kelahiran Pak. Oh, Apa namanya? Tempat Putus Pusa Pak. Putus Pusa. Iya, putus tali pusat kali ya? iya itu. Oh, dia kalau ngomong disingkat-singkat. Ya, jadi kita harus banyak memahami cara mereka berbicara tuh sangat irit. Irit kosakata Pak. Ya, irit. Kata-katanya tuh dipotong-potong, dipersingkat. Sudah jadi su, Iya kan? lagi jadi lai. Nah, gitu. Oke, Dokter Jaya, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi sama Selo ini? Ini anak, soalnya sebentar lagi akan mengikuti kegiatan di Jakarta nih. Oke. Selamat menikmati Jakarta. Siap, terima kasih Pak. Oke, yo. Siap Pak. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!